Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata pelajaran geografi bab pertama, yaitu tentang konsep wilayah dan tata ruang. Sebelumnya kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan wilayah. Jadi menurut peraturan pemerintah nomor 47 tahun 1997 ataupun Undang-Undang nomor 26 tahun 2007, karena ini sudah direvisi, tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Jadi wilayah itu adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Jadi wilayah itu satu kesatuan di suatu daerah tersebut. Jadi dari segenap unsur yang ada di situ, yang ada dibatasi dengan batas administratif dan fungsional. Contohnya misalkan wilayah pesisir, wilayah pedalaman, kota, desa, hutan, dan pertanian. Jadi wilayah tersebut itu udah punya batasnya sendiri dan udah memiliki unsur-unsur di dalamnya. Oke. Selanjutnya, apa unsur-unsur wilayah? Jadi wilayah itu memiliki 4 unsur. Yang pertama, daerah geografis yang mempunyai ciri dan luas tertentu. Jadi daerah tersebut mempunyai ciri dan ada luasnya. Jadi luas setiap wilayah itu udah diatur oleh pemerintah, ya. Selanjutnya, daerah dapat dibedakan dengan daerah lain. Jadi kita bisa membedakan antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Lalu memiliki batas dan sistem tertentu. Jadi ada batasnya, misalnya sebelah utara, selatan, ya, barat, timur. Jadi udah memiliki batas. Lalu dapat ditentukan berdasarkan aspek administratif dan fungsional. Ya, administratif itu batasnya sudah diatur tadi, ya. Selanjutnya, jenis-jenis wilayah secara umum. Jadi menurut secara umum, ya, wilayah itu dibagi menjadi 4, ada homogen, nodal, perencanaan, dan administrasi. Wilayah homogen itu adalah wilayah yang memiliki ciri yang sama, ya, misalnya daerah perkebunan. Jadi daerah tersebut banyak sekali perkebunan. Wilayah nodal ini saling ketergantungan antara pusat dengan daerah. Contohnya itu adalah di kota. Jadi nodal itu adanya ketergantungan dari wilayah ke pusat maupun ke daerah, ke wilayah daerah. Lalu wilayah perencanaan. Wilayah perencanaan ini adalah wilayah yang direncanakan kira-kira ke depannya mau direncanakan sebagai wilayah apa? Apakah sebagai wilayah industri, apakah wilayah pertanian. Selanjutnya wilayah administrasi, yaitu dibatasi dengan pemerintahan dengan adanya batas seperti kabupaten, kecamatan, desa, dan lain-lain. Jadi ada batas administrasinya. Namun dalam geografi, wilayah itu dibagi menjadi 2 macam. Ada wilayah formal maupun wilayah fungsional. Jadi apa itu wilayah formal? Jadi wilayah formal itu biasa disebut uniform region atau sama. Jadi suatu wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Jadi wilayahnya itu homogen, sama. Bisa dilihat dari 2 faktor, kriteria fisik maupun sosial budaya. Jadi bisa kesamaan topografi, jenis batuan, iklim maupun vegetasi. Misalkan wilayah pegunungan. Jadi wilayahnya khusus untuk pegunungan. Lalu ada wilayah beriklim, ada iklim tropis, subtropis, dan sebagainya. Ada wilayah vegetasi mangrove. Jadi vegetasi itu adalah wilayah yang memiliki jenis tanaman, ya. Jadi ini mangrove. Lalu wilayah kriteria sosial, misalnya wilayah suku asmat. Jadi khusus sendiri tuh wilayahnya karena sosial budayanya. Ataupun wilayah industri tekstil. Lalu wilayah fungsional adalah wilayah yang dicirikan oleh adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan fungsional. Misalnya wilayah Jabodetabek memiliki kondisi yang berbeda atau heterogen yang namun secara fungsional saling berhubungan. Jadi fungsional ini berkaitan dengan adanya aktivitas di wilayah tersebut, ya. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Selanjutnya kalian boleh mengerjakan tugas. Jadi ada 2 tugas, nanti Ibu kasih tahu info selanjutnya ngerjakannya di mana. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.